Kembali lagi di Rangga Animal Channel. Channel ini berisi tentang cara memelihara hewan berbagai jenis ya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memandikan iguana. Dan pada kali ini memandikannya kita pakai bahan alami anti jamur ya kawan-kawan. Ingat, ini bahan alami anti jamur. Jadi kalian benar-benar tidak menggunakan bahan kimia apapun. Hanya menggunakan bahan alami yang kita cari dari alam. Apa bahannya? Kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Karena ini video yang sangat bermanfaat. Kita langsung saja, ini adalah bahan alami anti jamur. Daun singkong, bukan, tentunya ini daun sirih. Nah, ini daun sirih saya menanam sendiri ya. Kita tanam dari kecil dan sekarang sudah sebesar ini. Kita ambil 3-5 daunnya. Yang besar-besar kita gunakan untuk memandikan iguana. Bagaimana caranya? Tonton sampai selesai biar paham. Pertama-tama kita petik, lalu kita cuci dulu ya. Kita bawa ke pencucian, kita cuci-cuci biar bersih. Kalau kiranya sudah bersih, kita masukkan ke wadah, kita remas-remas supaya apa? Supaya nanti keluar sari-sarinya dari dalam daun. Kita kasih air sampai penuh. Nah, untuk merebusnya ini teman-teman bisa pakai seperti ini atau yang lain ya, bebas merebusnya. Kemudian kita rebus langsung saja. Setelah kita kasih air dan daunnya, jangan lupa diremas-remas supaya sari-sarinya keluar. Nah, proses perebusannya kita tunggu sampai mendidih dan benar-benar mendidih seperti ini ya. Ini sudah benar-benar mendidih, gemulak, kita matikan kompornya. Langkah selanjutnya adalah kita taruh di baskom yang nantinya kita buat mandikan iguana. Nah, ini kita ambil baskomnya dulu, lalu masukkan ke dalam baskom yang kiranya muat buat memandikan iguananya. Kita tambahkan air dingin secukupnya ya, jangan sampai dingin karena iguana itu perlu yang hangat-hangat. Nah, kita cek masih panas. Kalau masih panas, kita tambah air sampai benar-benar suhunya ya kira-kira ya nggak terlalu panas tapi jangan terlalu dingin juga. Nah, iguana kan berdarah dingin ya, dia suka yang hangat-hangat karena kan biasanya berjemur. Nah, ini memandikan ini juga bila lagi nggak ada sinar matahari karena musim hujan, teman-teman bisa pakai treatment dimandikan pakai air hangat ya untuk menggantikan panasnya sinar matahari. Tapi tetap lebih bagus pakai sinar matahari karena ada UVA dan UVB-nya, jadi sehat untuk iguana. Nah, ini langsung saja iguananya kita masukkan ke dalam baskom yang berisi rebusan air sirih. Ini fungsinya, manfaatnya dari rebusan air sirih ini adalah anti jamur ya. Jadi ini baik untuk kesehatan kulit iguana. Sebenarnya tidak untuk iguana, juga bisa untuk manusia. Jadi ketika manusia kulitnya gatal-gatal, bisa tuh mandi pakai daun sirih ini. Sangat bermanfaat karena dulu saya juga pernah gatal-gatal. Saya mandi pagi sore pakai rebusan air sirih ini, alhamdulillah sembuh total. Ini tetangga-tetangga saya sama simbah saya ikut melihat proses pemandiannya. Nah, dalam proses pemandiannya ini teman-teman udah tidak perlu menggunakan kain atau spons untuk mengikat tubuhnya ya. Kita tinggal pakai daun sirih bekas rebusannya tadi ini, kita gosok-gosokkan ke tubuh iguana. Iguananya diem banget ini dimandikan karena dia suka memang hangat-hangat gini. Nah, kita ciprat-cipratkan ke seluruh tubuh, dari kepala sampai ke ujung ekor harus kita mandikan ya. Dan untuk di kepala hati-hati supaya tidak masuk ke hidung. Kalau ke kepala bisa pakai daunnya ini dielus-eluskan di kepala. Dan kita harus benar-benar membersihkan iguananya ini ya, baik dari sela-selanya sampai ke ekor ujung nih, sela-sela bawah perut, bawah
bawah ekor itu harus benar-benar dibersihkan seperti ini. Nah, sampai kira-kira sudah bersih, benar-benar bersih. Dan iya, ini proses memandikan. Kadang kalau belum BAB, kalau iguana belum BAB, nanti ketika dimandikan pakai air hangat ini, kalau waktunya agak lama, dia bisa buang air saat dimandikan ini. Ini bisa menjadi treatment ketika iguana kalian susah buang air besar, itu bisa ditreatment dengan mandi air hangat. Ya, besok-besok saya buatkan video tentang bagaimana ketika iguana kita susah buang air besar, misal 1 hari tidak buang air besar, nah kita bisa mandikan dengan air hangat, nanti dia akan buang air besar saat mandi itu. Nah, ini juga saat memandikan kita treatment di spike-nya supaya dia berdiri. Kebetulan juga lagi ganti kulit nih, ada yang sudah lepas. Kita pijat-pijat spike-nya, treatment supaya tidak lemas dan berdiri kelihatan keren. Sambil kita pijat-pijat nih, nggak apa-apa. Terus siram-siram sampai bersih. Kalau sudah, kita jemur ya. Jadi sebelum masuk ke kandang, ini penting juga, jangan langsung dimasukkan ke kandang. Setelah dimandikan harus dijemur dan benar-benar kering. Sebelum dijemur itu harus dihandukin. Kita handukin, dah agak kering, kita lanjut proses penjemuran. Dan saya akan kasih tips tambahan untuk merawat spike iguana. Dengan apa? Ya, bahan alami juga, dengan lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini nanti kita oleskan di spike iguana. Supaya apa? Supaya spike iguananya itu tidak lemas, dia tetap berdiri gagah, merona lah intinya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita pecahkan. Nanti kan ada lendir-lendirnya, ini kita oles-oleskan. Kalau di manusia ya seperti pomade. Nah, kita sini terus sampai seluruh spike-nya diolesi. Kalau sudah diolesin ya tinggal dijemur. Kalau udah dijemur kira-kira 15-30 menit lah, itu masuk ke kandang lagi, terus dikasih makan. Jadi gitu teman-teman, untuk memandikan iguana dengan bahan-bahan alami, anti jamur, perawatan murah meriah. Jangan lupa subscribe.